Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore untuk kita semua. Mari hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik dalam surga. Kami mengucap syukur karena pada saat ini kami tahu keberadaan kami semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami untuk datang memuji, memuliakan Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati segala yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kami di dalam ibadah kami. Berkati ibadah kami, berkati kami semua Tuhan. Kami sehati sepakat memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu Tuhan, di tempat kediaman-Mu, dan menikmati segala yang indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman. Biar kemuliaan
Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku inginkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku inginkan.
menikmati segala yang terindah. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Sangat indah berhadapan denganmu,
Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu ada di dalam hadirat-Mu, mendekat kepadamu, menikmati pribadi-mu sendiri dalam hidup kami, menikmati yang terbaik, menikmati kuasa-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin mendengarkan suara dan kerinduan Tuhan atas hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti pujian tadi saudara-saudara, biarlah kerinduan kita adalah untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Nah, pada saat ini saya ingin berbicara tentang mendekat kepada Allah, mendekat kepada Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, kita akan membaca bersama-sama satu ayat saudara-saudara. Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam sepanjang Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, kita akan melihat tentang sebuah kerinduan Tuhan. Kita akan melihat di situ hati Tuhan kepada manusia ciptaannya itu, supaya manusia itu mendekat kepada Tuhan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita tahu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada waktu itu Allah datang mencari manusia, dan Allah berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Jadi kita melihat saudaraku bahwa ada sebuah kerinduan Tuhan supaya kita dekat dengan Dia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah lah yang berinisiatif. Dia memulai hubungan dengan manusia dengan membuat pakaian dari kulit domba. Kemudian juga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat ketika dosa semakin merajalela di atas muka bumi ini. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7, saudaraku akan melihat Allah memulai sebuah generasi yang diwakili oleh keluarga Nuh untuk bisa dekat dengan Tuhan. Dan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, Allah juga memulai sebuah bangsa dengan mengeluarkan mereka dari Mesir untuk bangsa ini mendekat kepada Tuhan. Tuhan memberikan hukum-hukum kepada mereka yang mengatur kehidupan mereka supaya mereka dekat dengan Tuhan. Di sepanjang Alkitab kita menemukan kerinduan Tuhan supaya manusia itu dekat dengan Dia. Di dalam kitab Hakim-Hakim, Allah berusaha melalui hakim-hakim untuk membuat manusia ataupun bangsa Israel bertobat kepada Tuhan. Dan ada banyak hakim yang muncul untuk memberikan peringatan kepada mereka. Karena ada kerinduan Tuhan supaya bangsa ini, supaya ciptaannya itu dekat kepada Tuhan. Dalam kitab Raja-Raja, Allah membangkitkan nabi-nabi yang memberikan perintah, yang memberikan petunjuk kepada bangsa Israel maupun orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan sebuah tujuan supaya manusia itu dekat kepada Tuhan.
Dan yang terakhir saudara-saudaraku, lewat pribadi Yesus sendiri. Yesus telah menyerahkan segala-galanya. Tujuannya apa? Kenapa Yesus sampai mati di Bukit Golgota, saudara-saudara? Untuk membebaskan manusia dari dosa dan membawa manusia bisa mendekat kepada Allah. Jadi saudara-saudara, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara akan menemukan hati Tuhan di dalam ayat-ayat ini supaya kita mendekat kepada Allah. Maka di dalam Yakobus tadi dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita perhatikan, kita naik beberapa ayat saudara-saudara. Dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, di situ ada penggunaan kata diingininya. Saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Perhatikan dulu kata ini. Sebenarnya di dalam sebuah terjemahan Indonesia literal, saudara-saudara, kata diingininya itu dipergunakan kata merindukan. Jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita dirindukan Allah. Inilah sebenarnya isi hati Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dia merindukan kita selalu dekat dengan Dia. Dia merindukan kita mendekat kepada Allah. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Keluaran, saudara-saudara, saya sering mendengarkan dan melihat di dalam beberapa artikel, ketika ada sebuah pertanyaan, apa tujuan penyelamatan? Kenapa bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan ketika bangsa ini ada di perbudakan di Mesir? Untuk apa mereka dibebaskan, saudara-saudara? Apa tujuan penyelamatan itu? Apa tujuan bangsa ini dimerdekakan dari perhambaan, dari perbudakan? Dan saya ingin katakan pada saat ini pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir itu berhubungan dengan pembebasan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya. Karena pembebasan bangsa Israel adalah sebuah simbol perlambang, saudara, tentang pembebasan kita. Kenapa Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Kalau kita perhatikan, saudara-saudaraku, bahwa pembebasan bangsa Israel di Mesir itu diawali dengan sebuah korban persembahan Paskah. Paskah yang pertama yang membebaskan mereka dengan menyembelih anak domba yang tidak bercacat pada waktu itu, maka itulah sebagai Paskah pertama orang Yahudi yang membebaskan mereka dari perbudakan. Dan di dalam perjanjian baru kita tahu, saudara-saudara, kematian Yesus Kristus sebagai domba Paskah kita itu juga memerdekakan kita, membebaskan kita daripada segala dosa-dosa kita. Tetapi kembali kepada pertanyaan ini, apa tujuan pembebasan itu? Apa tujuan daripada bangsa ini dimerdekakan? Apa tujuannya saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan? Dalam banyak kesempatan ada banyak orang yang berkata, tujuan penyelamatan daripada bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian adalah supaya bangsa Israel menikmati berkat Kanaan. Tetapi saya ingin katakan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu tidak semuanya betul. Tujuan Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir
tidak semata-mata untuk menikmati tanah ataupun untuk menikmati berkat Kanaan. Bukan, saudara-saudara. Karena ada satu hal yang sangat penting, saudara-saudara. Apa itu? Tujuan daripada kemerdekaan bangsa Israel, pembebasan daripada Mesir, saudara-saudara, supaya bangsa ini bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya bangsa ini bisa beribadah kepada Tuhan. Dan ini juga sebenarnya tujuan Allah memerdekakan saya dan saudara daripada hukum dosa. Ia memerdekakan, menyelamatkan saya dan saudara supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan. Menarik kalau saudaraku perhatikan ketika Musa berhadapan dengan Firaun. Musa tidak pernah berkata bahwa izinkan kami untuk masuk tanah Kanaan. Tidak, saudara-saudara. Selalu yang disampaikan oleh Musa kepada Firaun, kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena memang tujuan utama daripada kemerdekaan itu, pembebasan itu adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan, supaya mereka bisa menikmati hadirat Tuhan, supaya mereka bisa mendekat kepada Tuhan. Saya ingin tunjukkan kepada saudara di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-16. Dari saudaraku perhatikan, setiap kali Musa menghadap Firaun, Musa tidak pernah berkata bahwa mereka akan masuk Kanaan. Tidak. Yang disampaikan oleh Musa adalah mereka ingin beribadah kepada Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-16 dari kitab Keluaran pasal 7. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ini yang disampaikan oleh Musa. Tujuan pembebasan itu bukan untuk menikmati tanah Kanaan, tetapi tujuan pembebasan itu supaya bangsa ini bisa beribadah kepada Tuhan, supaya bisa menikmati hadirat Tuhan, supaya mereka bisa mendekat kepada Tuhan. Dan dalam banyak ayat, saudara-saudaraku, selalu itu yang disampaikan oleh Musa. Dalam pasal yang ke-8 ayat pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dalam kitab Keluaran, saudara-saudara, Keluaran pasal 8 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Di dalam pasal 9 ayat yang pertama, pasal 9 ayat 13, pasal 10 ayatnya yang ketiga, itu semua Musa katakan, biarkan umatku pergi beribadah. Bukan semata-mata masuk tanah perjanjian. Tujuan utama pembebasan supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan, supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan, supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah sebenarnya alasan pembebasan itu. Karena bagi Musa, saudara-saudara, ya, membawa umat Israel masuk tanah perjanjian tanpa berjumpa dulu dengan Tuhan yang menjanjikan itu, setelah bangsa ini nanti sampai ke tanah Kanaan, sekali lagi, kalau bangsa ini tidak berjumpa dengan Tuhan, kalau bangsa ini tidak mendekat kepada Tuhan, bangsa ini setelah ada di tanah perjanjian, maka bangsa ini pasti akan mendirikan berhala. Jadi bagi Musa, saudara-saudaraku, tidak ada alasan bagi Musa untuk membawa umat Israel ke tanah perjanjian tanpa berjumpa dulu dengan yang memberikan janji. Jadi harus ketemu dulu dengan orang yang memberikan, dengan Allah yang memberikan janji itu. Dan itu sebabnya langkah pertama yang dilakukan adalah membawa mereka beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, jika mereka dibawa ke tanah perjanjian tanpa bertemu dengan Tuhan,
ketika mereka sampai di tanah perjanjian itu, mereka pasti akan menyembah berhala. Sayangnya saudara-saudara, ini sering terjadi juga pada hari-hari ini. Begitu banyak orang lebih mencintai berkat Tuhan dari si pemberi berkat. Begitu banyak orang mencintai mujizat-mujizat Tuhan daripada si pembuat mujizat. Maka tidak heran begitu banyak orang-orang percaya yang hanya mengejar mujizat-mujizat, yang hanya mengejar berkat-berkat Tuhan, tetapi mengabaikan si pembuat mujizat, mengabaikan si pemberi berkat. Jemaat yang diberkati Tuhan, tujuan utama pembebasan, engkau menikmati hadirat Tuhan, engkau mendekat kepada Tuhan. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6, saudara akan menemukan isi hati Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya ayat ini juga adalah kutipan Paulus dari perjanjian lama. 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 dan pasal 7 ayat pertama. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai pasal 7 ayat pertama. Firman Tuhan demikian. Apakah hubungannya baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Perhatikan ayat ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Coba dulu Bapak Ibu perhatikan di dalam ayatnya yang ke-16. Di situ ada sebuah kerinduan Tuhan. Di situ ada yang Allah ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat itu dikatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Sering kita mendengarkan tentang sebuah lawatan Tuhan. Dan banyak orang berdoa untuk lawatan Tuhan. Tetapi saya ingin katakan pada saat ini, Allah bukan sekedar hanya datang untuk melawat kita, tetapi Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Karena inilah kerinduan Tuhan, supaya Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Inilah isi hati Tuhan. Jelas dikatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka, hidup di tengah-tengah mereka. Haleluya. Bayangkan raja di atas segala raja, Allah yang kudus dan Allah yang agung itu, Allah yang mulia itu. Dia berkata, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Inilah kerinduan Tuhan, inilah isi hati Tuhan, saudara-saudara. Dan Alkitab berkata, mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia mendekat kepadamu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini ada syarat, saudara-saudara, supaya apa yang Allah janjikan itu terjadi dalam hidup kita. Jelas sekali dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7, pasal 7 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, karena itu sekarang memiliki janji-janji itu. Ingat, sebuah janji adalah kesepakatan dari kedua belah pihak. Dari pihak Allah berkata, aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tetapi ada bagian daripada umatnya. Apa yang harus dilakukan oleh umatnya? Dikatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani,
Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Ketika kita merindukan untuk mendekat kepada Tuhan, ada dua syarat, saudara-saudara. Yang pertama adalah kekudusan. Kuduskanlah dirimu, dalam ayat itu dikatakan, ayat pasal 7 ayat yang pertama. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Syarat di mana Allah diam secara permanen, bukan hanya melawat umatnya, adalah kekudusan. Dan yang kedua, saudara-saudara, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Karena pada hari-hari ini begitu banyak tidak hormat kepada Tuhan. Tetapi saya mau pesankan saudara-saudara, Allah akan permanen tinggal. Di dalam ayat ini dikatakan, aku diam bersama-sama dengan mereka, hidup di tengah-tengah mereka. Kalau kita hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan yang dialami oleh Musa, saudara-saudara, itu mengubah kehidupan Musa secara luar biasa. Kalau saudaraku perhatikan di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ini adalah pertemuan Musa dengan Allah. Dan kita tahu pertemuan Tuhan ketika Musa menyimpang mendekat kepada Allah di dalam semak duri, semak yang terbakar pada waktu itu adalah perjumpaan Musa dengan Allah yang mengubah kehidupannya secara radikal. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudaraku perbandingan orang yang mendekat kepada Allah dengan orang yang menarik diri dari hadirat Tuhan. Sekali lagi, ada sebuah kerinduan Tuhan, mendekatlah kepada Allah, Dia akan mendekat kepadamu. Tetapi sebenarnya di dalam gereja itu ada dua kategori orang. Ada orang-orang yang berusaha terus mendekat kepada Allah, tetapi ada kelompok yang kedua justru menarik diri dari hadirat Allah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kisah kehidupan daripada Musa, saudara-saudara, maka kedua kelompok ini bisa kita perhatikan. Keluaran pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-18 dan ayat 19 atau sampai ayat 21, mungkin kita akan baca, saudara-saudara. Sekali lagi, selalu ada kedua kelompok ini di dalam gereja. Selalu ada dua kelompok ini dalam kehidupan orang Kristen, saudara-saudara. Ada orang yang terus mendekat kepada Allah, tetapi ada orang yang menarik dari hadirat Allah. Saya berdoa, siapapun saudaraku yang mendengarkan kebenaran ini, kita adalah kelompok yang terus mendekat kepada Allah. Nah, coba akan kita baca ayat ini, ayat 18 sampai ayat 21, kitab Keluaran pasal 20. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka, apa saudara? Berdiri jauh-jauh. Coba saudaraku yang ada Alkitab boleh garis bawahi kata ini, mereka berdiri jauh-jauh. Nah, kita akan bandingkan nanti saudara-saudara, ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Perhatikan ayat ini, supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ayat 21, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Perhatikan saudara-saudara,
selalu ada kedua kelompok ini. Ada kelompok yang hanya dari jauh, saudara-saudara. Saya katakan ini kelompok yang tidak mau mendekat kepada Tuhan, menarik diri dari hadirat Tuhan, tetapi diwakili oleh Musa yang punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Ayat 21 bagian terakhir, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Nah, kita akan lihat, saudara-saudaraku, apa perbedaannya dengan orang yang mendekat kepada Allah dengan orang yang menarik diri dari hadirat Allah. Ini menarik sekali, saudara-saudara. Bangsa Israel ini hanya berdiri jauh-jauh. Mereka berdiri tidak mau mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Padahal, saudara-saudaraku, Allah rindu supaya mereka mendekat. Tetapi bangsa ini tidak rindu berada di dalam hadirat Allah. Bangsa ini, saudara-saudaraku, sudah melihat mujizat-mujizat besar. Mereka melihat laut Kulsum terbelah. Mereka melihat tiang awan, tiang api. Mereka melihat manna turun dari sorga. Mereka melihat begitu banyak mujizat Tuhan. Tetapi mereka tidak punya kerinduan untuk mendekat kepada si pembuat mujizat itu. Mereka hanya jauh-jauh, saudara-saudaraku. Dan kalau kita perhatikan, mengapa? Karena ternyata, saudara-saudaraku, mereka bisa menyembunyikan dosa dalam suasana mujizat Tuhan, tetapi tidak bisa menyembunyikan dosa di dalam hadirat Allah. Dengarkan baik-baik, bukan hanya merindukan mujizat Tuhan, tetapi rindu si pembuat mujizat. Jangan rindu hanya diberkati Tuhan, tetapi rindu si pemberi berkat. Kita akan lihat, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dengan mereka. Kita akan melihat secara cepat ada dua perbedaan antara orang yang rindu dekat dengan Tuhan dengan orang yang menarik diri dari hadirat Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Sebelum bertemu dengan Tuhan, sebelum mendekat kepada Tuhan, maka Mesir masih tetap lebih baik di pikiran mereka. Ini perbedaan antara orang yang mendekat kepada Allah dengan orang yang menarik diri dari hadirat Allah. Sebelum orang mendekat kepada Tuhan, sebelum orang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, selalu dia berpikir bahwa Mesir lebih baik. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang mereka hadapi di sana. Dan ketika mereka menghadapi kesulitan itu, mereka selalu berkata, lebih baik kami di Mesir. Coba kita lihat dulu salah satu ayat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Sebelum orang bertemu dengan Tuhan secara pribadi, sebelum dia mendekat kepada Tuhan, saudara-saudara, maka bagi orang ini Mesir masih akan selalu lebih baik. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 12. Perhatikan, saya akan baca. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Mari kita baca bagian terakhir, 1, 2, 3. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Perhatikan dulu kata ini. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir. Selalu yang mereka katakan, Mesir lebih baik, makanan di Mesir lebih baik. Selama orang tidak berjumpa dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Mesir selalu dia pikirkan itu lebih baik. Coba kita lihat dulu, apakah benar di Mesir itu mereka baik, saudara-saudara?
Dalam kitab Keluaran pasalnya yang pertama, coba saudaraku perhatikan, heran kenapa selalu mereka berkata Mesir itu lebih baik. Padahal dalam Keluaran pertama ayat yang ke-13 dan 14, Bapak Ibu perhatikan dulu. Keluaran pasal pertama ayat 13 dan 14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan oleh Mesir kepada mereka. Apakah bangsa Israel ini baik di Mesir? Enggak, saudara-saudara. Menderita, disiksa, dibunuh. Anak-anak mereka, saudara-saudaraku, dibunuh dengan jumlah yang sangat besar. Tetapi mereka berkata, kami lebih baik di Mesir. Dengarkan baik-baik, orang yang menarik diri dari hadirat Tuhan akan selalu berpikir Mesir lebih baik, dunia ini lebih baik. Tetapi sebenarnya orang ini sedang tertipu. Ibu Gembala pernah sampaikan, saudara-saudara, kalau kita bandingkan antara bangsa Israel dengan Musa, itu sebenarnya jauh. Musa di Mesir itu sebagai putra mahkota. Dia pewaris tahta, dia menikmati semua fasilitas Mesir. Dia di sana sebagai putra mahkota, menikmati semua yang terbaik. Tetapi saudaraku, baca dalam kebenaran firman Tuhan, Musa tidak pernah berkata Mesir lebih baik. Kenapa? Karena Musa sudah bertemu dengan Tuhan. Musa mendekat diri kepada Tuhan. Dia tidak pernah tertarik dengan Mesir lagi. Tapi heran bangsa Israel, justru yang disiksa, menderita di Mesir, dia berpikir Mesir lebih baik. Dengarkan, orang yang mendekat kepada Tuhan, dia akan tidak pernah berpikir dunia ini baik, saudara-saudara. Tetapi orang yang menarik diri dari hadirat Tuhan selalu berpikir Mesir lebih baik. Itu sebabnya Alkitab mengajar kepada kita, mendekatlah kepada Allah, Dia akan mendekat kepadamu. Ketika engkau mendekat kepada Allah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dunia ini tidak akan pernah menarik hati kita. Tetapi di dalam Ibrani dikatakan bahwa Musa, tujuan hidupnya, fokusnya adalah sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. Tetapi dengan iman, ia memandang jauh ke depan, yaitu kerajaan Allah yang sesungguh. Dengarkan baik-baik, sebelum bertemu Tuhan, sebelum orang mendekat kepada Tuhan, Mesir selalu dia pikir lebih baik. Nah, yang kedua, apa perbedaan antara orang yang mendekat kepada Allah dengan orang yang menarik diri dari hadirat Tuhan? Dalam Keluaran pasal 24, kita akan bertemu seorang yang juga, saudara-saudara, ayat 12 mulai. Keluaran pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-12. Saya dorong saudara untuk membaca ayat ini, tetapi kita akan membaca ayat 18-nya saja, atau mulai ayatnya yang ke-15 ya Bapak Ibu. Bapak perhatikan dulu. Keluaran pasal yang ke-24 mulai ayat 15. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu kepada pemandangan orang Israel. Ayat 18, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa Musa masuk di dalam hadirat Allah. Dia ada di gunung kudusnya Allah. Dan di dalam peristiwa ini kita melihat
bahwa sebagian penatua, nanti saudara baca mulai dari ayat yang ke-12, di situ ada penatua-penatua bangsa Israel, termasuk Harun, dia tidak ikut naik. Jadi mereka tinggal di kaki gunung saja, saudara-saudara. Hanya Musa yang naik. Lalu di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, mereka bertemu dengan Tuhan. Musa bertemu dengan Tuhan. Musa masuk dalam hadirat Tuhan. Tetapi ada satu kelompok lain, saudara-saudaraku, yang tidak ikut naik. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang yang tinggal di kaki gunung ini, saudara-saudara? Dalam pasal 32. Kita akan melihat, saya akan baca mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-5. Keluaran 32, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-5. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Ingat ya, tadi Musa naik, lalu dia ada di dalam hadirat Allah. Tetapi ada sekelompok orang yang tinggal di kaki gunung. Inilah yang kita baca dalam ayat ini. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Perhatikan, sekali lagi ada dua perbandingan. Musa yang masuk ke dalam hadirat Tuhan, kemudian penatua-penatua bersama dengan Harun yang tinggal di kaki gunung itu, saudara-saudaraku. Ketika Musa tidak turun-turun dari atas gunung itu, maka dalam peristiwa ini mereka berkata, "Buat bagi kami Allah." Dengarkan baik-baik. Orang sebelum masuk dan menikmati hadirat Tuhan, orang yang menarik diri dari hadirat Allah, mereka akan mengubah citra Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu dengarkan, Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang mulia. Allah kita adalah Allah yang agung. Beri dia penghormatan, pujian, kemuliaan patut dia terima. Allah kita bukan Allah yang bisa kita tipu-tipu. Allah kita bukan Allah yang kita bisa perintah-perintah, atur-atur. Allah kita bukan Allah yang bisa kita manfaatkan. Allah kita bukan Allah yang bisa dimanipulasi. Kalau Allah dalam pikiranmu, engkau bisa tipu, saudara. Engkau bisa manipulasi, engkau bisa atur-atur. Itu adalah berhala. Allah kita adalah Allah yang agung, mulia, dan kudus. Berikan penghormatan kepada Tuhan. Bangsa ini justru membentuk Allah menurut pikiran mereka. Kalau di dalam ayatnya yang kelima, saudaraku perhatikan. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Tolong perhatikan dulu kata Tuhan di dalam ayat itu dicatat, ditulis dengan huruf besar semua. Apa maksudnya? Ini terjemahan dari bahasa Ibrani, berarti kalau kata Tuhan dengan huruf besar semua, itu dalam bahasa Ibrani harusnya ditulis YHWH, Yahweh. Dan ini hanya dipakai untuk Allah yang benar. Tapi
Tapi kenapa Harun berkata ini Allah yang benar? Karena dia menarik diri dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya dia mengubah citra Allah dalam pikirannya. Dia berkata ini Allah yang benar. Ya sekali lagi saudara-saudara, kata Tuhan di tempat ini, di kalimat ini itu adalah YHWH, Yod Hi Waw Hi, tetragramaton. Ini nama yang sangat dihormati oleh orang Israel. Ketika menyebutkan, mereka tidak pernah membaca Yahweh. Mereka selalu kalau ketemu kata ini diganti dengan Adonai untuk membacanya. Walaupun hurufnya YHWH, tetapi ketika membaca, ketika mereka menemukan kata ini 4 huruf tetragramaton ini, saudara-saudara, mereka akan katakan Adonai. Kenapa? Karena mereka sangat menghormati. Tetapi heran, Harun mengubah citra Allah. Mereka katakan ini Allah yang benar. Ketika mereka membuat lembu tuangan itu, Harun katakan ini loh Allah yang benar itu, yang membawa kamu keluar dari Mesir. Kenapa? Orang yang menarik diri dari hadirat Allah akan mengubah citra Allah dalam pikiran. Ingat, Allah kita kudus, Allah kita agung, Allah kita mulia. Hormati dia. Bukan Allah yang bisa kita tipu-tipu, Allah yang bisa kita atur, Allah yang bisa kita manfaatkan, Allah yang bisa manipulasi. Tidak, saudara-saudara. Berikan penghormatan kepada Tuhan. Perhatikan, ketika ini terjadi, saudara-saudaraku, jika Anda mendekat kepada Allah, hadiratnya akan mengubah seseorang, saudara-saudara, akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Tetapi ketika orang menarik diri dari hadirat Tuhan, maka dia mengubah Kristus di dalam hidupnya. Mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Mari kita kembali ke pujian tadi, saudara. Kita akan menyembah Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan tujuan kekristenan adalah melayani Tuhan. Tujuan kekristenan adalah menjadi berkat bagi orang lain, itu betul. Tapi ada satu hal yang paling penting.
Tujuan kekristenan adalah mengenal Dia secara intim. Amen. Kita bisa mengusir roh jahat. Kita bisa berdoa untuk orang sakit disembuhkan. Kita bisa menuntun orang kepada keselamatan. Tetapi hidupnya berakhir di neraka. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-23, orang-orang yang berkata, kami sudah melakukan mujizat tanda heran, tetapi Yesus berkata, aku berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal engkau. Terjemahan lain dikatakan, aku tidak mengenal hatimu. Kenapa? Karena mereka tidak dekat dengan Tuhan, tidak mengenal Dia secara intim. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mendekatlah kepada Allah. Amen. Dia akan mendekat kepada. Kita kembali angkat pujian ini dan kita akan berdoa bersama. Saat indah ku berhadapan denganmu. Yesus terkasih jiwa.
Haleluya. Hambamu berdoa setiap telinga yang mendengar firman-Mu adalah golongan yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Golongan yang merindukan hadirat Tuhan, bukan yang undur dari hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, semua yang terbaik Engkau akan kerjakan bagi kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada jawaban, dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada berkat-berkat mujizat. Ketika kami terus mendekatkan diri kami sepanjang minggu ini, kami akan melihat perkara-perkara besar dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami bukan golongan orang yang menarik diri dari hadirat-Mu, tetapi kami tetap selalu mendekatkan diri kepada-Mu. Sepanjang minggu ini berkati aktivitas jemaat Tuhan, keluar masuk dari rumah, lindungi Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, berkati usaha pekerjaan, berkati anak-anak dalam semua pendidikan mereka, rencana-rencana mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Engkau tolong semua Tuhan. Bahkan kemanapun kami melangkah sepanjang minggu ini, kami diberkati Tuhan. Terima kasih buat persekutuan pada saat ini Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Mari sepanjang minggu ini mendekat kepada Tuhan. Yesus memberkati.